Sosok Yosi Patricia, penari Indonesia, tampil bareng Jungkook BTS di Piala Dunia 2022. Bak mimpi jadi nyata, begini kisah wanita asal Indonesia bernama Yosi Patricia Angelique yang menjadi bagian dari event Akbar Piala Dunia 2022 di Qatar. Yosi tak menyangka dirinya ditunjuk menjadi penari pengiring Jungkook BTS di pembukaan Piala Dunia 2022 Qatar pada 20 November 2022 lalu. Belum lama ini, jurnalis Warta Kota Eko Priyono sempat mewawancarai Yosi Patricia Angelique. Saat ditemui di kediamannya daerah kota Doha, Qatar pada Rabu 30 November siang hari waktu setempat, wanita kelahiran Jakarta tersebut menjelaskan rasa kagum dan bangga bisa dipercaya tampil menari dalam perhelatan akbar tersebut, terlebih bersama seorang superstar Jungkook. Wanita kelahiran Jakarta tahun 1986 itu juga menyampaikan bahwa dirinya ternyata tidak hanya tampil saat opening seremoni saja, melainkan juga ikut serta tampil menari di syuting video klip resmi Piala Dunia 2022, yaitu Dreamers dan Like the Sky. Lalu perlu juga dipahami, Yosi yang kini memiliki 3 orang anak itu juga menegaskan bahwa ia hanya perempuan Indonesia satu-satunya dan tentu membuat bangga tanah air dalam proyek besar tersebut. Sebelum mendapatkan kepercayaan itu semua, Yosi tidak terpikir bisa tergabung dalam event besar tersebut. Pasalnya, awal dirinya pindah ke Qatar hanya ingin mengikuti perpindahan lokasi kerja sang suami, bernama Budi Kristianto di kota Doha. Kemudian, dirinya pun meminta izin ingin kembali menekuni aktivitas seni tari kembali, sebab ketika di Indonesia, Yosi pun juga sudah berkecimpung di dunia tersebut. Bermula kala itu, Yosi tengah membaca pemberitaan di internet dan mengetahui terdapat dance community di kota Doha. Lantas dirinya memulai mencari lokasi latihan secara spesifiknya. Namun sebelum memutuskan untuk memulai kembali terjun untuk berlatih, dirinya mengaku juga harus paham mengatur waktu mengurus anak dengan baik. Ketika memulai kembali terjun, Yosi juga saat itu otomatis memiliki status menjadi seorang murid dan berbeda kelas jauh ketika di Indonesia yang menjadi guru. Akan tetapi hal itu tidak menjadikan dirinya menjadi masalah atau malu, karena Yosi menegaskan menyukai ranah tersebut. Seusai berunding hangat bersama sang suami, dirinya pun memutuskan untuk mencoba pertama kali dunia tari di negara Qatar dengan jenis street dance, yang notabene didominasi dari warga Filipina. Yosi menuturkan kalau dia diajak tampil di beberapa show, sampai pada akhirnya Yosi menerima pesan melalui sosial media oleh salah satu artis penyanyi, YouTuber terkenal di wilayah Doha tapi berasal dari luar Qatar bernama Mr. Fars. Dengan hal itu sontak membuat Yosi kaget dan berkata, "Ini beneran?" Sebab dirinya merasa baru kembali menari terlebih di luar negara Indonesia. Rasa khawatir dan bangga pun bercampur aduk kala itu. Lalu pihak artis tersebut juga mengatakan, "Teman kamu juga ikut kok." Kemudian, untuk memastikan ajakan tersebut, Yosi langsung memastikan ke rekannya tersebut dan rupanya benar. Tanpa memakan banyak waktu, dirinya langsung ikut audisi tersebut dengan terlebih dahulu mengisi beberapa formulir yang diberikan, antara lain nama lengkap, pengalaman berkarir, ukuran baju, dan mengirim video menari. Setelah mengirim berkas, Yosi kemudian dihubungi untuk datang audisi di studio Qatar pada Agustus 2022. Ternyata pas audisi, koreografernya berasal dari orang luar Qatar. Ketika berada di studio, Yosi langsung diarahkan koreografer untuk menari gaya bebas. Kemudian penyelenggara langsung memilih dari 100 orang, hanya 80 orang yang berhak lanjut ke babak seleksi selanjutnya. Ternyata tidak sampai di situ, dari 80 orang, kemudian diseleksi kembali menjadi 25 orang, lalu disortir menjadi 12 orang, dan di tahap itu Yosi pun gugur. Dari keputusan tersebut lantas tidak membuat dirinya patah semangat, sebab ia merasa hanya wanita Indonesia satu-satunya yang bisa sampai di tahap itu. Mengenal lebih luas penari internasional. Justru hal itu dijelaskan Yosi memiliki dampak baik, diantaranya dapat mengenal lebih luas para penari di kancah internasional, khususnya wilayah Qatar. Walaupun dirinya gagal, Yosi ternyata dihubungi oleh pihak suatu manajemen untuk ditawarkan menari dalam proyek video klip Like the Sky. Selain itu, dirinya juga diberitahu kalau koreografer yang akan melatih didatangkan khusus dari Perancis, yakni Mr. Sadek. Dan itu hanya untuk video musik FIFA yang ketiga. Mr. Sadek ini pun memang kerap kali dipercaya dalam dunia menari, karena ia juga merupakan koreografer khusus untuk jenis tarian geomatrikal.
Ketika diberikan penawaran, Yosi juga dijelaskan mengenai kontrak kerja dengan kurun waktu 14 hari, dan itu dengan aturan tanpa telat, tidak boleh absen dan harus komitmen. Setelah waktu 1 bulan dari proyek Like the Sky rampung, dirinya kembali mendapatkan tawaran informasi untuk video klip Dreamers. Total penari di ranah ini juga terbilang lebih sedikit dari Like the Sky, yakni tidak lebih dari 30 orang dan didominasi oleh dari warga Filipina. Selain itu, untuk waktu latihannya pun sangat singkat, hanya 4 hari, dan jam latihan tersebut terhitung dari pagi hingga malam pada saat awal September 2022. Lokasi latihan untuk video klip Dreamers pun juga berbeda-beda. Pertama di Souq Waqif, karena itu ikonik buat Qatar, lalu kedua di Park Hotel, dan hari ketiga di Desert. Selama dirinya berlatih menari, Yosi pun juga belum mengetahui secara pasti siapakah penyanyi yang nantinya ia iringi menari. Namun memang di wilayah Qatar sudah ada beberapa pemberitaan terkait salah satu personil boyband BTS akan datang tampil di acara opening ceremony, tapi Yosi tidak mengetahui secara pasti. Mengingat serupa dengan penawaran sebelumnya, dirinya hanya dijelaskan mengenai jadwal latihan, kontrak latihan, dan tempat latihan. Yosi baru mengetahui penyanyi tersebut adalah Jungkook ketika ia berlatih pertama kali di Souq Waqif. Selama proses pembuatan, para penari juga rupanya sudah menyetujui kontrak untuk tidak diperbolehkan membocorkan artis hingga video klip tersebut tayang secara resmi. Alhasil ketika Jungkook dan penari rampung tampil, rupanya di balik kesuksesan tersebut terdapat koreografer khusus bernama Miss Fiorella dan Miss Carla dari Brava Company. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.